Halo, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini, Miss Tian akan membahas tugas yang sudah kalian kerjakan tentang hukum satu dan hukum yang kedua Kirchhoff. Kita akan mulai dari soal nomor 1 ya. Pada soal nomor 1 ini yang dibahas adalah tentang hukum satu Kirchhoff. Jadi ada gambar seperti berikut, kemudian kalian diminta untuk menentukan besarnya I3 dan I6. Kita ingat bahwa konsepnya pada hukum satu Kirchhoff itu berbunyi bahwa jumlah arus yang masuk cabang sama dengan jumlah arus yang keluar cabang. Kalau kita lihat pada gambar di sini terdapat dua cabang. Kita misalkan aja di sini cabang yang A, kemudian di sini cabang yang B. Oke, kita uraikan satu-satu ya. Pada cabang yang A dulu. Pada cabang yang A, jumlah arus yang masuk di situ ada. Jadi kalau yang masuk itu berarti panahnya menuju cabang atau menuju ke titik A. Tapi kalau misalkan arus yang keluar berarti menjauhi cabang atau menjauhi titik A. Di sini yang mendekati cabang ada I1 dan I2, sehingga kita tuliskan persamaannya I1 plus I2 sama dengan I3. I1-nya adalah 6 ampere, I2-nya 3, sehingga kita dapat mencari I3. Maka I3 besarnya adalah 9 ampere. Kita lanjut pada cabang yang B. Cabang yang B, arus masuknya di sini ada I3 ya. Kita lihat panah yang menuju ke arah titik B. Ada I3 dan I5. Yang keluar berarti yang menjauh titik B ada I4 dan I6. Sehingga di sini E3 tadi pada sebelumnya sudah kita cari tahu bahwa besarnya adalah 9. Kita masukkan 9 plus 3 sama dengan 4 plus I6. Sehingga di sini 12 sama dengan A4 plus I6. Sehingga I6-nya sama dengan 12 min 4 sama dengan 8 ampere. Nah, demikian pembahasan soal nomor 1. Sekarang kita lanjut pada pembahasan soal nomor 2. Di nomor 2 ini berkaitan dengan hukum 2 Kirchhoff. Jadi ada sebuah rangkaian, kemudian kalian diminta untuk menentukan kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Seperti yang sudah Miss Tian jelaskan sebelumnya, bahwa untuk mengerjakan soal pada hukum 2 Kirchhoff, kita akan melakukan beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut. Oke. Yang pertama adalah kalian terlebih dahulu membuat loop. Loopnya boleh searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau misalkan di sini Miss Tian berikan titik A, di sini B, C, D, maka kalau searah dia akan bergerak boleh dari titik mana aja. Misalkan dimulai dari titik A, kalau searah jarum jam berarti akan bergerak dari A ke B, ke C, ke D, ke A lagi, dan seterusnya. Tapi kalau berlawan arah dari A ke D, ke C, ke B, ke A. Oke, kita buat saja dia searah jarum jam. Oke, kalau sudah, langkah kedua adalah kita membuat arah arus. Arah arus juga sama, boleh berlawanan arah jarum jam atau searah dengan jarum jam. Misalkan Miss Tian ingin membuatnya searah dengan jarum jam atau sama dengan loop, boleh ya. Di sini I-nya. Pada hukum 1 Kirchhoff itu jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar pada percabangan. Di sini karena tidak ada percabangan, maka hanya ada satu arus, sehingga untuk hukum 1 Kirchhoff tidak usah kita tulis. Kita lanjut ke tahap yang keempat, yaitu menulis persamaan hukum 2 Kirchhoff. Nah, di sini dari A ke B tidak ada
GGL yang dilewati, dari B ke C juga tidak ada. Nah, sekarang dari C ke D, nah di sini loopnya akan mengenai ke kutub yang positif terlebih dahulu. Misalkan kita namai di sini adalah GGL 1, ini GGL 2, ini GGL 3. Jadi GGL 1-nya ini bernilai positif karena loopnya mengenai pada kutub positif terlebih dahulu. Kita tulis GGL 1. Kemudian lanjut lagi, setelah dari GGL 1, maka loop akan mengenai ke kutub negatif GGL 2, sehingga GGL 2 bernilai negatif, min GGL 2. Kemudian lanjut lagi ke D, tidak ada. Kemudian dari D ke A, ternyata loopnya melewati lagi di GGL 3 pada kutub negatifnya terlebih dahulu, sehingga di sini nilainya adalah minus GGL 3. Kalau sudah GGL-nya sudah semua kita tulis, sekarang kita menuliskan sigma I kali R. Nah, kita harus melihat I-nya. Jika arusnya itu kita buat searah dengan loop, maka arusnya akan bernilai positif. Dan jika arus yang kita buat berlawanan dengan arah loop, atau di sini berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Karena tadi kita pilih bahwa arus tadi searah dengan loop, maka arusnya bernilai positif. Sehingga di sini kita tuliskan plus I karena kita belum tahu nilai I-nya ya. Nah, kemudian di sini hambatannya semuanya itu dirangkai secara seri ya. 5 ohm, 2 ohm, 3 ohm, maka kita tinggal jumlahkan saja karena rangkaiannya seri. 5 plus 2 plus 3 sama dengan 0. Sekarang kita jumlahkan 5 tambah 2 tambah 3 berarti di sini 10i. Kemudian di sini plus E3-nya 10. Kemudian min E2-nya 4. E1-nya plus 4. Seperti ini ya. Sehingga 4 min 4 nih habis. Nah, tinggal 10i. Kemudian minus 10 kita operkan ke ruas kanan sehingga menjadi positif. Sehingga nilai I-nya adalah 10/10 atau 1 ampere. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini ada sebuah rangkaian. Kemudian kalian diminta untuk menentukan I yang mengalir ya. Untuk menentukan arus yang mengalir di I di sini sebenarnya ada dua cara. Karena yang diminta adalah I yang ada di sini. Sudah dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara menyederhanakan hambatan-hambatan yang ada. Dan cara yang kedua kita pakai hukum 2 Kirchhoff. Sekarang kita akan coba untuk cara yang pertama ya, dengan penyederhanaan hambatan. Penyederhanaan hambatan di sini kita lihat kalau R4 dan R3 ini tersusun secara seri. Jadi ini adalah RS ya. Atau kita bisa gambarkan di sini. RS itu sama dengan R3 ditambah R4. R3-nya 1, R4-nya 1, sehingga RS-nya di sini adalah 2 ohm. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan memparalelkan R2 dan RS. Oke, kita lihat di sini ya. R2 dan RS ini sebenarnya adalah rangkaian paralel. Jadi kalau kita ubah rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Satu per R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/RS. 1/RP. R1-nya adalah 2, R paralel yang sudah RS yang sudah kita cari tadi nilainya adalah 2, berarti 1/2, sehingga 1/RP sama dengan 2/2 atau RP-nya sama dengan 1 ohm. Nah, baru setelah ini kita pakai yang hukum 2 Kirchhoff.
akan gambarkan dulu ya rangkaiannya ya. Jadi kita buat arusnya dulu, misalkan Mistian buat arusnya searah jarum jam, kemudian kita juga buat loopnya misalkan searah jarum jam juga, sehingga di sini kita dapatkan sigma E plus sigma I kalikan R sama dengan 0. Sigma E nya di sini karena E2 ini yang kena loop negatif dulu, berarti min E2. Kemudian yang E1 juga kenanya negatif dulu, berarti min GGL1 plus karena I nya searah dengan loop, maka kita tulis I kali R nya adalah 1 plus 2 sama dengan 0. Sehingga di sini min 3 plus 3i sama dengan 0. 3i sama dengan, di sini minus 6, kita pindahkan ruas jadi 6. Jadi kita peroleh bahwa nilai I-nya adalah 2 ampere. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau mencari nilai I di sini? Misalkan kita beri nama ini I2 dan ini I3. Nah, kita cukup menggunakan prinsip seri paralel aja ya. Kalau kita mau di sini cari I2. Nah, pada gambar 3 ini R paralel dan RI ini dia dirangkai secara seri ya. Jadi nanti waktu arus I mengalir pada RP, ini akan ada VP. Kemudian di sini akan ada V, misalkan aja V1. Nah, seperti ini ya. Nah, V paralel di sini karena dia paralel, maka V2 ini yang di sini dan V2 itu karena paralel ya, maka V2 itu nilainya akan sama dengan VS. Jadi untuk mencari I1 di sini, untuk mencari I2 ini berarti adalah V per R ya rumusnya. V yang dipakai ini adalah V seri per R nya R seri juga. V serinya tadi kan sama dengan VP ya ini ya. Nah, VP nya ini berapa? VP sama dengan I kalikan R paralelnya. I nya tadi, kalau kita udah menemukan I nya adalah 2, jadi kita tuliskan 2 kali R paralel. RP nya tadi adalah 1, sehingga VP nya adalah 2 volt. Di sini 2, RS nya tadi nilainya juga adalah 2, sehingga I2 adalah 1 ampere. Kemudian untuk mencari I3 kita juga sama pakai V per R, hanya saja di sini V nya ya, di sini kita misalkan saja V2 ya yang melewati R2, jadi sini ada V2, di sini R2. V2 nya adalah sama dengan V paralel yaitu 2 volt dan R nya adalah 2 juga, jadi jawabannya 1 ampere. Cara yang kedua adalah kita gunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff ya di cara 2. Jadi langkah yang pertama adalah kita tentukan arusnya. Di sini sudah ada I, boleh kita tambahkan di sini I3, kemudian di sini ada I2. Kemudian kita tentukan loopnya juga terserah. Misalkan di sini Mistian buat yang pertama adalah searah jarum jam, di sini loop 1. Kemudian yang kedua misalkan juga searah jarum jam, di sini loop 2. Kalau sudah, karena di sini ada percabangan, maka berlaku hukum 1 Kirchhoff ya. Hukum 1 Kirchhoff. Yang masuk adalah I, keluarnya adalah I2 plus I3. Ini menjadi persamaan kita yang pertama. Kalau sudah kita analisis di setiap loop, kita mulai dari loop 1 dulu.
sigma E plus sigma I kalikan R sama dengan 0. Nah, di sini loop 1 dia menyentuh dulu E2-nya di negatif, maka di sini min GGL2. Kemudian menyentuh GGL1 di negatif juga, di min GGL1 plus, karena I-nya salah dengan loop 1, maka ini kita kalikan dengan R1. Nah, kemudian kita lihat lagi yang dilewati loop ada I2. I2 ini searah juga dengan loop, sehingga plus I2 dikali R2 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya. Di sini min 3 plus R1-nya 2, 2I plus R2-nya 2, berarti 2I2 sama dengan 0. Ya, di sini min 3, min 6, kita pindahkan ruas langsung aja ya. Berarti di sini 6, di sini 2I plus 2I2. Kita sederhanakan, di sini bagi 2, 3, dibagi 2, I2, dibagi 2I. Nah, ini persamaan yang kedua. Sekarang kita lihat pada loop yang kedua. Sigma E plus sigma I kalikan R sama dengan 0. Karena di loop 2 ini tidak melewati GGL, sehingga penjumlahan GGL-nya adalah 0. Plus, yang dilewati loop ada I2 dan I3. I2 melewati R2, tapi dia berlawanan ya, sehingga nilainya di sini bukan positif, tapi di sini nilainya adalah negatif. Sedangkan untuk I3 dia searah dengan loop, jadi I3-nya nilainya positif. I3 dikali R3 plus R4 sama dengan 0. Sekarang kita jumlahkan. Min R2-nya 2, berarti 2I2 plus 1 plus 1 berarti 2I3 sama dengan 0. Kita sederhanakan, kita bagi 2. Di sini 3, I2 minus. Ini persamaan yang ketiga. Karena kita ingin mencari nilai I-nya itu berapa, sehingga yang perlu kita rubah di sini ya, karena di persamaan 2 sudah ada I2, persamaan 3 juga ada I2, tapi tidak ada I, maka yang kita rubah adalah I3-nya. Sehingga kita perlu rubah di sini I3 itu sama dengan I min I2. Ya, jadi di sini kita masukkan persamaan 1 ke persamaan yang ketiga. Jadi min I2 plus I3-nya kita ganti I min I2 sama dengan 0. Nah, ini 0. Min I2 min I2 berarti min 2I2. Di sini I. Ini persamaan yang keempat. Sekarang kita akan eliminasikan persamaan 1 dan persamaan yang keempat ya. Berarti di sini eliminasi persamaan 2 dan 4. Kita tuliskan I plus I2 sama dengan 3. Kemudian I min 2I2 sama dengan 0. Nah, karena kita ingin mencari nilai I-nya, maka persamaan yang kedua ini kita kalikan 2, sedangkan yang bawah ini kita kalikan 1 ya, biar I2-nya hilang. Sehingga ini 2I plus 2I2 sama dengan 6. Kemudian bawahnya ini 0, tetap ya bawahnya I2 min I. Biar hilang maka kita akan jumlahkan. Nah, ini hilang, jadi ini 6. Sehingga di sini 3I sama dengan 6, I adalah 6/3 sama dengan 2 ampere. Jadi nilai I-nya adalah 2 ampere. Nah, kalau kalian ingin mencari nilai I2, kan bisa masukkan ke persamaan yang ini nih, persamaan 4 ya. Jadi kalau dari persamaan 4 ini kita ketemu I-nya 2, min 2I2 sama dengan 0. Sehingga di sini min 2I2 sama dengan min 2, I2 sama dengan
min 2 per min 2 sama dengan 1 ampere. Nah, atau dari persamaan ini untuk mencari I3. I3 sama dengan I-nya 2, hanya adalah 1, sehingga I3 adalah 1 ampere. Sekarang kita lanjut untuk membahas soal yang nomor 4 ya. Pada soal yang nomor 4 ada sebuah rangkaian, kemudian kalian diminta untuk menentukan besar arus yang melewati R1. Jadi yang diminta hanya besar arus yang melewati R1 saja. Nah, untuk ini kita bisa pakai hukum 2 Kirchhoff ya. Jadi di sini adalah misalkan I1, kemudian kalian mau buat ini I2 masuk cabang gitu ya, atau I3-nya kita buat keluar. Nah, nanti yang kita cari ini I1-nya ini berapa ya. Yang kedua caranya adalah kita tentukan loopnya dulu. Loopnya terserah kalian, boleh kalian buat seperti ini, searah jarum jam, kemudian yang satunya berlawanan arah jarum jam, boleh ya. Ini loop 1, di sini ada loop 2. Kalau sudah, kita lihat hukum 1 Kirchhoff-nya. Pada hukum 1 Kirchhoff, arus yang masuk cabang sama dengan arus yang keluar cabang. Yang masuk cabang di sini ada I1 dan I2, berarti I1 plus I2 nilainya sama dengan I3. Ini akan jadi persamaan kita yang pertama. Kemudian kita lihat pada loop yang pertama ya. Sigma E plus sigma I R sama dengan 0. Pada loop 1 ini yang dilewati hanya ada satu GGL, yaitu GGL yang sebelah sini ya, kita namakan saja dia E1, yang ini E2. Hanya ada E1 ya, dan menyentuh kutub negatifnya terlebih dahulu. Berarti di sini min GGL1. Kemudian karena arus I1-nya searah dengan loop, maka kita buat plus I1 melewati R1. Kemudian ada I3 searah juga dengan loop, berarti I3 karena yang dilewati hanya R2, kita kalikan dengan R2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilainya. Pada GGL1 nilainya adalah 6, jadi min 6 plus I1 2I 1 plus R2 nya 2, berarti 2I 3 sama dengan 0. Sehingga kalau kita sederhanakan, ini boleh min 6 nya kita pindahkan keluar saja, jadi 6. Kemudian di sini 2 3 plus 2I1. Kalau kita sederhanakan, ini menjadi I1 plus I3 sama dengan 3. Ini persamaan yang kedua. Sekarang kita lihat pada loop yang kedua. Pada loop yang kedua, sama ya, sigma E plus sigma I kalikan R sama dengan 0. Kita lihat GGL yang dilewati oleh loop 2. Pada loop 2 ini menyentuh E1 pada kutub negatif dulu, berarti min GGL1. Kemudian pada GGL2 menyentuh pada kutub positif dulu, berarti plus GGL2. Kemudian arus yang dilewati ada I2 dan I3. Di I2 searah jadi plus, I2 dilewati adalah R3. Kemudian I3 searah juga jadi plus I3 dikalikan R2 sama dengan 0. GGL1 nilainya 6, berarti min 6 plus 9 plus R3 nya 3, berarti 3I2 plus 2I3 sama dengan 0. Oke. Min 6 plus 9 itu berarti 3, kita pindahkan keluar saja, berarti min 3. Di sini 2I3 3I2. Ini menjadi persamaan kita yang ketiga. Mencari nilai I1,
Maka yang harus kita rubah adalah I2-nya ya. Jadi pada persamaan yang pertama yang sudah kita peroleh tadi, kita buat I2 sama dengan I3 min I1. Nah, kita masukkan persamaan yang pertama ini ke persamaan yang ketiga. Berarti di sini ada 3, I2-nya kita ganti ya. I3 min I1 plus 2I3 sama dengan min 3. Jadi di sini 3I3 min 3I1 plus 2I3 sama dengan min 3. Ya, di sini ada 3I3 ditambah 2I3 berarti 5I3 min 3I1. Ini jadi persamaan yang keempat. Sekarang kita akan eliminasi dari persamaan 2 dan 4. Yang persamaan 2 ada I1 plus I3 sama dengan 3. Kemudian di persamaan yang keempat ada min 3I1 plus 5I3 sama dengan min 3. Karena kita ingin mencari I-nya, jadi kita akan menghilangkan yang I3-nya ya, sehingga yang atas kita kalikan 5, yang bawah kita kalikan 1. Sehingga menjadi 5I1 plus 5I3 sama dengan 15. Di sini min 3, 5I3 min 3I1. Oke, sekarang agar I3-nya habis berarti kita kurangkan. Ini habis ya. Berarti di sini 18. Kemudian di sini 8. I1. Sehingga nilai I1 adalah 18/8. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 2,25 ampere. Selanjutnya kita bahas soal yang kelima. Pada soal yang kelima ada sebuah rangkaian seperti pada gambar. Kemudian setiap GGL ini memiliki hambatan dalam sebesar 1 ohm. Kita diminta menentukan beda potensial antara titik A dan B. Sebenarnya ada 3 cara untuk menentukan beda potensial pada titik A dan B ini. Kita bisa pakai 3 jalur. Jalur yang pertama ini bisa dari titik, misalkan di sini ada titik C, di sini ada D, kemudian di sini EF. Maka jalur yang pertama ini dari titik A ke titik C, kemudian ke F dan ke B. Atau kita pakai yang kedua, FAB ini dari jalur yang tengah, dia langsung dari A ke B ya, yang tengah. Kemudian juga bisa pakai yang ketiga, ini VAB-nya bisa lewat jalur dari A, dia ke D, kemudian ke E dan ke B. Nah, persamaan V secara umum persamaan V secara umum tuh V sama dengan sigma GGL-nya plus sigma I kalikan R. Misalkan pada VAB jalur yang pertama. Pada jalur yang pertama ini nanti dari A akan lewat ke sini ya. Kemudian lewat lagi. Nah, sampai ke B. Kita tentukan saja, misalkan kita buat arusnya dulu ya. Misalkan di sini ada arus I1, kemudian di sini ada I2, di sini ada I3. Maka di VAB ini
persamaannya akan menjadi sigma E yang dilalui adalah GGL1, dan waktu melewati dari A ke B dia akan dikenai pada kutub positifnya dulu, sehingga nanti nilai GGL1 nya positif. Tapi untuk nilai I, karena dia berlawanan dengan jalur dari A ke C ke F ke B, maka nanti bernilai negatif. Min I1 kita kalikan dengan hambatan yang dilalui I1, yaitu R1 dan R1 kecil. Kemudian untuk yang bagian tengahnya, di jalur tengah nanti nilai VAB sama dengan pada VAB ini dia lewatnya seperti ini. Di sini GGL yang dilewati adalah E2 dan mengenai kutub negatifnya terlebih dahulu, sehingga di sini min GGL2 karena arus I3 searah dengan arah A ke B, sehingga di sini plus I3 kalikan hambatan yang dilalui, yaitu R2 besar dan R2 kecil. Selanjutnya yang persamaan yang ketiga, jalur yang dilalui adalah dari A kemudian ke D ke sini, kemudian ke E dan kemudian ke B. Sehingga nilai FAB-nya itu sama dengan, karena yang dilewati adalah GGL3 pada ujung positifnya dulu, berarti GGL3, kemudian arah arus I2 berlawanan dengan arah jalur yang kita buat tadi, sehingga di sini min I2 kita kalikan dengan hambatan apa aja yang dilewati, R3 besar dan R3 kecil. Ini adalah 3 persamaan yang bisa kalian pilih. Nah, untuk misalkan ini kan boleh pilih salah satu. Misalkan Mistian ingin menggunakan persamaan yang paling singkat ya dari A ke B ini, Mistian harus mencari nilai dari I3 terlebih dahulu. Cara cari I3-nya berarti kita gunakan hukum Kirchhoff. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita gambarkan tadi yang awal, kita sekarang pakai hukum Kirchhoff. Jadi di sini tadi ada I1, kemudian di sini ada I2, dan di sini ada I3. Kita gambarkan loopnya terserah kalian. Misalkan Mistian buat loop satunya ini searah, kemudian Mistian buat loop 2-nya ini berlawanan arah. Kemudian karena bercabang, jadi Mistian gunakan hukum 1 Kirchhoff. Yang masuk adalah I1 dan I2, yang keluar adalah I3. Maka ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita cari di masing-masing loop. Loop yang pertama dulu. Sigma E plus sigma I kalikan R sama dengan 0. Sigma E di sini yang dikenai dulu adalah kutub negatifnya GGL1, berarti min GGL1. Kemudian pada GGL2 yang dikenai negatifnya juga min GGL2, ditambah di sini yang dilewati loop ada I1 dan I3. I1 melewati R1 dan R kecil 1, dan I3 melewati R2 dan R kecil 2 sama dengan 0. Sekarang kita masukkan nilainya min 9, min 6 plus 3I1 ditambah 3I3 sama dengan 0. Nah, di sini min 9, min 6 adalah minus 15. Kita pindahkan ruas ke sebelah kanan menjadi 15. Ini 3I1 plus 3I3. Kita bisa sederhanakan lagi, kita bagi menjadi 3 ya. Kita
kita bagi 3 jadi I1 plus I3 sama dengan 5. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua. Kemudian kita buat lagi loop yang kedua. Sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Pada sigma E di sini yang dilalui oleh loop 2 ada GGL yang kedua dikenai dulu pada negatifnya ya. Jadi min GGL 2, kemudian yang GGL 3 nya dikenai pada yang negatif dulu, min GGL 3, kemudian karena arah arus I2 dan loop ini searah berarti plus I2, yang dilewati I2 ada R3 plus R3 kecil, kemudian ada I3 searah dengan loop berarti plus I3 dikali R2 plus R2 sama dengan 0. Berarti di sini min 6 kemudian min 12 plus kita jumlahkan hambatan yang dilewati oleh arus I2 berarti 6I2 ditambah 3I3 sama dengan 0. Di 3I3 6I2, kita bisa langsung pindahkan ya, berarti min 6 min 12 berarti min 18. Kalau kita pindah ruaskan jadi 18. Kita bagi 3 untuk lebih sederhana, berarti 2I2 ditambah I3 sama dengan 6. Ini persamaan yang ketiga. Nah sekarang karena kita tadi ingin mencari yang nilai I3 nya, maka kita akan merubah I2 nya ini sehingga ada unsur I1 ya, sehingga bisa dieliminasi dengan persamaan yang kedua. Berarti I2 nya kita rubah di sini jadi ke persamaan yang ketiga ya. Jadi I2 nya kita ganti dengan I3 min I1. 3 min I1 plus I3 sama dengan 6. Ini ya. Nah, di sini 2I3 min 2I1 plus I3 sama dengan 6 min 2I1 plus I3 sama dengan 6. Nah ini jadi persamaan yang keempat. Karena tadi kita ingin mencari I3 untuk mencari FAB, maka kita akan memasukkan dalam eliminasi persamaan yang kedua dan yang keempat. Di sini ada I2 plus I3 sama dengan 5. Di sini min 2I1 plus 3I3 sama dengan 6. Nah, agar I1 nya yang hilang ya, di sini 1. Agar I1 nya hilang, maka kita kalikan persamaan pertama itu dengan 2, yang kedua kita buat tetap. Berarti di sini 2I1 plus 2I3 sama dengan 10. Kemudian di bawah tetap ya, 6. 3I3 min 2I1 plus. Kita jumlahkan agar I1 nya hilang. Jadi ini hilang. Tinggal di sini 5I3 sama dengan 16. Sehingga I3 nya ini sama dengan 16/5 ampere. Nah, kalau kita sudah mendapat ini, kita pakai persamaan FAB yang di awal tadi ya. Jadi FAB tadi di awal kita punya min GGL2 plus I3 kali R2 plus R2 kecil. Oke. Min 6 plus I3 nya tadi kita temukan 16/5 ya, ini ya. Kita masukkan di sini, kemudian di sini ada 2 plus 1
Sehingga di sini min 6 plus di sini 16 kali 3/5, atau nanti hasil akhirnya kita peroleh 3,6 volt. Ya, ini 3 ya. 3,6 volt. Oke anak-anak, sampai di sini penjelasan Miss Tian. Jika ada yang kurang jelas, kalian boleh bertanya dengan Miss Tian. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.